Hai guys, perkenalkan nama saya Renovita, saya dari kelas 10 ADP 1. Di sini saya akan menjelaskan mapel Ekobis. Yang pertama itu tentang badan usaha dan yang kedua itu tentang UMKM. Badan usaha, pengertian macam dan bentuk badan usaha di Indonesia. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam. A. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk yang jasa nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Contoh badan usaha yang paling familiar dijumpai diantaranya 1. PT Kimia Farma Tbk. Ternyata apotek yang memiliki banyak cabang ini merupakan milik negara. PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Kimia Farma telah menghasilkan banyak produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari obat-obatan, multivitamin, dan kosmetik. 2. PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN yang menyediakan jasa transportasi kereta api. Layanan PPKI mencakup pelayanan angkutan penumpang dan barang didirikan sejak 28 September 1945. 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan dengan kepemilikan swasta Indofood pertama yang didirikan tahun 1968 dengan nama awal 51 Sankyu. Korporasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ciri-ciri koperasi yang pertama, pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Yang kedua, kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi rapat anggota. Yang keempat, pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi. Yang kelima, anggota bertanggung jawab terhadap semua kewajiban. Perusahaan perseorangan atau PO. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksi yang terbatas. Tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Kelebihannya, yang pertama mudah dikelola, yang kedua bebas bergerak, yang ketiga rendah pajak, yang keempat rahasia perusahaan hanya diketahui oleh pemilik, dan yang kelima biaya organisasi rendah. Kekurangannya, yang pertama modal terbatas, yang kedua terbatasnya kecakapan pimpinan, dan yang ketiga kerugian ditanggung sendiri. B. Firma. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Apabila bangkrut, semua anggota akan bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungkan. Kelebihannya, yang pertama kebutuhan modal mudah dipenuhi, yang kedua keputusan diambil bersama, yang ketiga mampu mencari kredit dari bank. Kekurangannya, terjadi perselisihan pembagian laba dan rugi diambil dengan cepat. 2. BUMN, badan usaha milik negara. A. Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengadilan dan pelayanan. B. Persero atau perusahaan perseroan. Sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Ciri-ciri perseroan antara lain: 1. Badan hukum perdata berbentuk PT. 2. Dipimpin oleh seorang direksi. 3. Bertujuan memupuk keuntungan. Dan yang keempat, tidak memiliki fasilitas negara. C. Perum atau perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara, baru memiliki tujuan untuk memanfaatkan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Ciri-ciri perum sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum, yang kedua bergerak di bidang jasa vital, dan yang ketiga dipimpin seorang direksi, dan yang keempat dibolehkan memupuk keuntungan. 3. BUMS, badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. 1. Komanditaire
phenotype atau CV. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota, memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV memiliki dibagi menjadi 2 jenis, yakni sekutu aktif komplementer dan sekutu pasif komoditer. B. Macam-macam badan usaha. 1. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatan. Usaha dapat bermacam-macam, di bawah ini adalah usaha berdasarkan jenis kegiatan. A. Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya hasil hutan, hasil laut. B. Agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. C. Perdagangan adalah kegiatan memberi dan menjual kembali suatu barang. Contohnya, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. D. Industri adalah kegiatan mengelola bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang setiap pangkal. E. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya, jasa pengangkutan barang, jasa perbankan. 2. Macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam, tergantung siapa pemiliknya. 3. Badan usaha berdasarkan wilayah. Negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan dalam negeri. Contohnya, 1. Penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat. 2. Penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. C. Perseroan terbatas PT. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham seseorang, dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham besar yang ditanamnya. Ciri-ciri perseroan. 1. Berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris. 2. Terdiri dari 3 negara macam modal, yaitu modal statude modal ditempatkan dan modal yang disetor. 3. Terdiri dari 3 macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu RUPS dengan komisaris dan direksi. The joint venture. Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture dipimpin oleh dewan direktur yang dipilih oleh para pemegang saham. UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kriteria UMKM yang pertama, usaha mikro yang keuntungannya usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. 2. Usaha kecil yang memiliki pendapatan dan keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil dari keuntungan yang diperjualan yang masuknya kategori usaha kecil ini berkisaran dari angka 300 juta sampai 2,5 miliar. 3. Usaha menengah memiliki keuntungan dari usaha sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar dalam 1 tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki usaha menengah adalah 500 juta dalam 1 tahun. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Contoh UMKM di Indonesia yang pertama, UMKM di bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Kita bisa berkreasi dengan bermacam ide untuk mengembangkan bisnis tersebut. Contohnya si CD, Round, dan BK. Yang kedua, UMKM di bidang kecantikan. Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan, tidak hanya itu berkaitan dengan make up, namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Bidang fashion. Bidang fashion juga selalu berkembang mengikuti tren atau zamannya. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. 4. UMKM di bidang agribisnis. Contohnya yaitu dengan tanaman hias, banyak sekali masyarakat yang mulai mencari tanaman hias untuk koleksi. 5. UMKM bidang otomotif. Contohnya bengkel tempat cuci motor, rental atau mobil sampai jual beli barang yang dibutuhkan. Cara mengembangkan UMKM. Yang pertama, meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Yang kedua, sering melakukan survei. Yang ketiga, mulai beralih ke media sosial. Yang keempat, mengikuti acara-acara atau pekan raya. Yang kelima, menjual produk dengan menggunakan platform e-com. Yang keenam, mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik. Yang ketujuh, mengembangkan hubungan baik dan memperluas relasi. Yang ke-8, mengikuti perkembangan tren. Sekian penjelasan dari saya tentang badan-badan usaha dan tentang UMKM. Terima kasih.